Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kitab Sirrul Asrar bab yang nomor 4, yaitu menerangkan tempat roh-roh di dalam badan. Tempat roh manusia dan roh kehidupan di dalam badan adalah letaknya di dada. Tempat ini berhubung dengan panca indera dan bentuk-bentuk yang ada di dalam panca indera tersebut. Urusan atau pekerjaannya adalah agama dan mentaati perintah Allah dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukannya. Allah memelihara dunia nyata ini dengan teratur dan harmoni. Roh itu bertindak menurut kewajiban yang ditentukan oleh Allah dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan sendiri, karena dia tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya dari Allah, tidak ada perpisahan antara aku hamba dengan Allah, baik di dalam tindakan dan ketaatannya. Barang siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan sesuatu dalam ibadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Allah adalah Esa dan dia mencintai yang bersatu dan satu. Dia ingin semua penyembahan dan semua amal kebaikan yang dia anggap sebagai pengabdian kepadanya hanya menjadi miliknya sendiri, tidak dibagikan dengan selainnya. Jadi seseorang tidak memerlukan perantara atau halangan daripada siapapun di dalam pengabdiannya kepada Tuhannya. Juga amalannya bukan untuk kepentingan duniawi. Semuanya semata-mata karena Allah. Keadaan yang dihasilkan oleh petunjuk ilahi adalah seperti menyaksikan bukti-bukti kewujudan Allah di dalam alam nyata ini. Kenyataan sifat-sifatnya, kesatuan di dalam yang banyak, hakikat di balik yang nyata, kehampiran dengan Sang Pencipta, semua adalah ganjaran bagi amalan kebaikan yang benar dan ketaatan tanpa mementingkan diri sendiri. Namun semuanya itu di dalam penakhlukan alam benda dari bumi yang berada di bawah tapak kaki kita, sehingga sampai kepada langit-langit. Termasuk juga di dalam takhlukan alam dunia adalah kekeramatan yang muncul melalui seseorang. Misalkan orang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, berjalan dengan sekejap, mendengar suara dan melihat gambaran dari tempat yang jauh, atau juga bisa membaca pikiran orang yang tersembunyi. Sebagai ganjaran terhadap amalan-amalan yang baik, manusia juga diberikan nikmat di akhirat seperti surga, pembantu-pembantu, bidadari, susu, madu, arak, dan lain-lain. Semuanya itu merupakan nikmat surga tingkat pertama atau Jannatul Ma'wa, atau disebut surga dunia. Tempat roh perpindahan atau disebut juga roh rawani atau roh perpindahan adalah terletak di dalam hati. Urusannya adalah pengetahuan tentang jalan kerohanian semata. Kerjanya adalah berkaitan dengan 4 nama-nama pertama bagi nama-nama Allah yang indah, sebagaimana 12 nama-nama yang lain. 4 nama tersebut tidak termasuk di dalam umpama suara dan huruf. Jadi ia tidak boleh disebut. Allah yang maha tinggi berfirman, dan bagi Allah jualah nama-nama yang baik, jadi serulah dia dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180.
Firman Allah di atas menunjukkan tugas utama manusia adalah mengetahui nama-nama Tuhan. Ini adalah pengetahuan batin seseorang. Jika mampu memperoleh pengetahuan yang demikian, maka dia akan sampai kepada makom ma'rifat, atau juga dinamakan pengetahuan tentang nama keesaan yang sempurna. Nabi SAW bersabda, Allah yang maha tinggi mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mempelajarinya, maka akan masuk ke dalam surganya. Baginda SAW juga bersabda, pengetahuan adalah satu, kemudian orang arif menjadikannya 1000. Ini bermakna nama kepunyaan zat hanyalah satu atau esa. Dia memancar sebagai 1000 sifat kepada orang yang menerimanya. 12 nama-nama ilahi berada di dalam lingkungan sumber pengakuan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tiap satunya adalah satu daripada 12 huruf dalam kalimat tersebut. Allah yang maha tinggi mengaruniakan nama masing-masing bagi setiap huruf di dalam perkembangan hati. Setiap satu daripada 4 alam yang dilalui oleh roh terdapat 3 nama yang berlainan. Allah yang maha tinggi dengan cara ini pun memegang erat hati para pencintanya dalam kasih sayangnya. Dalam firman-Nya, Allah tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Kemudian dikaruniakan kepada mereka kehampiran atau sangat dekat dengannya. Dia sediakan pohon atau pokok keesaan di dalam hati mereka. Pokok yang akarnya sempurna turun kepada 7 lapis bumi dan dahannya meninggi kepada 7 lapis langit. Bahkan meninggi lagi hingga ke arsy dan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Allah berfirman, tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah adakan sesuatu atau misal, yaitu satu kalimah yang baik seperti pohon yang baik, pangkalnya tetap dan cabangnya ke langit. Surat Ibrahim ayat 24. Tempat roh perpindahan atau roh peralihan atau juga disebut roh rawani adalah di dalam nyawa kepada hati. Alam malaikat berterusan di dalam penyaksiannya. Dia boleh melihat surga alam tersebut, penghuninya, cahayanya, dan semua malaikat di dalamnya. Perkataan roh peralihan adalah bahasa alam batin, tanpa huruf dan tanpa suara. Perhatiannya berterusan menyentuh soal-soal rahasia-rahasia yang tersembunyi. Tempatnya di akhirat apabila kembali adalah surga naim, atau disebut juga jannatun naim, atau taman kebahagiaan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat roh sultani adalah tempat dia memerintah, yaitu di tengah-tengah hati, jantung kepada hati. Urusan roh ini adalah urusan ma'rifat. Kerjanya adalah mengetahui semua pengetahuan tentang ketuhanan, yang menjadi perantara bagi semua ibadah yang sebenar-benarnya, yaitu diucapkan dalam bahasa hati. Nabi SAW bersabda, ilmu ada 2 bagian, satu pada lidah yang membuktikan kewujudan Allah, dan satu lagi di dalam hati. Inilah yang sangat diperlukan untuk menyadarkan tujuan seseorang. Ilmu yang sebenar-benarnya yang bermanfaat dan berada di dalam jalan pada kegiatan hati. Nabi SAW bersabda, Quran yang mulia mempunyai makna zahir dan makna batin. Allah yang maha tinggi membukakan Quran kepada 10 lapis di dalam makna yang tersembunyi. Setiap makna yang berikutnya lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya, karena dia semakin hampir atau dekat dengan sumber yang sebenarnya.
12 nama kepunyaan zat Allah adalah umpama 12 mata air yang memancar dari batu, seperti pada Nabi Musa alaihissalam tatkala menghentakkan batu itu dengan tongkatnya. Dan ingatlah tatkala Musa mintakan air bagi kaumnya, maka kami berkata, pukullah batu itu dengan tongkat kamu. Lantas terpancar daripadanya 12 mata air yang sesungguhnya setiap golongan itu mengetahui tempat minumnya. Surat Al-Baqarah ayat 60. Pengetahuan zahir adalah umpama air hujan yang datang dan pergi, sementara pengetahuan batin umpama mata air yang murni dan tidak pernah kering. Dan satu tanda untuk mereka adalah bumi yang mati, lalu kami hidupkan dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, lalu mereka memakannya. Surah Yasin ayat 33. Allah jadikan satu bijian dan satu biji benih di langit. Benih itu menjadi kekuatan kepada kepiawaian di dalam diri manusia. Dijadikannya juga satu biji benih di dalam alam roh-roh, atau disebut juga alamul anfus, dan menjadi sumber kekuatan untuk makanan roh-roh tersebut. Bijian itu dialiri dengan air dan sumber hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang akan menghabiskan 40 hari dalam keikhlasan dan kesucian sumber hikmah yang akan memancar dari hatinya kepada lidahnya. Kenikmatan bagi roh sultani adalah kelezatan dan kecintaan yang dinikmatinya dengan menyaksikan kenyataan dari keindahan dan kesempurnaan serta kemurahan Allah, zat yang maha tinggi. Firman Allah, dia telah diajar oleh yang berdekatan dengan Allah dan kekuatannya berupa kebaikan, lalu dia menjelma dengan sempurna dan dia berada di tempat atas yang paling tinggi. Kemudian dia mendekati dan merapat kepadanya, maka rapatannya itu seperti busur dan anak panah, atau bahkan lebih dekat lagi. Lalu dia Allah wahyukan kepada hambanya apa yang dia ingin wahyukan. Hati nuraninya tidak akan dusta dari apa-apa yang dia lihat. Surat An-Najm ayat 5-11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan demikian dengan cara yang lain. Orang yang beriman adalah cermin kepada yang beriman. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Dalam ayat ini makna beriman atau mukmin yang pertama adalah hati orang yang beriman yang sempurna. Sementara makna mukmin yang nomor dua atau beriman yang nomor dua itu adalah yang memancar kepada hati orang yang beriman itu. Tiada lain daripada Allah yang maha tinggi itu sendiri. Allah menanamkan dirinya di dalam Quran, atau Allah menamakan dirinya di dalam Quran sebagai yang mensejahterakan. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang mensejahterakan atau sang pemelihara iman dan pemelihara segala-galanya. Surah Al-Hasyr ayat 23. Kediaman roh sultani di akhirat adalah surga Firdaus, atau disebut juga Jannatul Firdaus, atau surga yang paling tinggi. Tempat di mana roh-roh berhenti adalah tempat rahasia yang Allah buatkan untuk dirinya di tengah-tengah hati hambanya, di mana dia simpankan rahasianya, atau disebut juga sir, untuk disimpan dengan selamat. Keadaan roh ini diceritakan oleh Allah melalui Rasulnya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Kepentingannya adalah kebenaran atau hakikat yang diperoleh dengan mencapai keesaan. Dan mencapai keesaan itulah tugasnya. Dia membawa dari yang banyak kepada kekesatuan dengan cara terus-menerus menyebut nama-nama atau berzikir kepada keesaan di dalam bahasa rahasia yang suci. Dia bukan bahasa yang berbunyi di luar.
Dan jika engkau nyaringkan perkataan, maka sesungguhnya Dia Allah mengetahui rahasia-rahasia maupun yang tersembunyi. Surat Toha ayat 7. Hanya Allah mendengar bahasa roh suci atau disebut juga Roh Kudus, dan hanya Allah lah yang mengetahui keadaannya. Kenikmatan bagi roh ini adalah penyaksian terhadap ciptaan Allah yang pertama. Apa yang dilihatnya adalah keindahan Allah. Kepadanya terdapat penyaksian rahasia-rahasia. Pandangan dan pendengarannya menjadi satu. Tidak ada perbandingan dan tidak ada juga persamaan tentang apa yang disaksikannya. Dia menyaksikan sifat Allah, keperkasaan dan kekerasannya sebagai esa atau tunggal, dengan keindahan dan kelembutan serta kemurahannya. Bila manusia menemui tempat matlamatnya atau tempat kediamannya, bila dia temui akal asbab, maka pertimbangan keduniaannya yang memandunya selama ini akan tunduk kepada perintahnya. Hatinya akan merasa gemetar bercampur hormat, lidahnya pun akan terkunci. Dia tidak berupaya untuk menceritakan keadaan tersebut, karena Allah tidak menyerupai sesuatu atau laisa kamitslihi syai'un. Apabila yang dikatakan di sini sampai ke telinga orang yang berilmu, maka pertama-tama adalah mencoba untuk memahami tahap pengendalian diri sendiri. Fokuskan perhatian kepada kebenaran atau hakikat mengenai perkara-perkara yang sudah diketahui. Sebelum menunggak ke arah yang lebih tinggi, sebelum mencari peringkat baru, semoga mereka memperoleh pengetahuan tentang kehalusan pelaksanaan dan keesaan ilahi. Semoga mereka tidak menafikan apa yang sudah dikatakan, tetapi sebaliknya mereka mencari ilmu marifat dan ilmu kebijaksanaan untuk mencapai keesaan. Semua itu sangat diperlukan. Demikianlah bab keempat dari kitab Sirrul Asrar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Jika ada salah dan khilaf, mohon maaf dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.